Bayangkan sebuah negeri yang tanahnya subur, sejarahnya mulia, dan di dalamnya ada tempat yang Allah sebut diberkahi dalam Al-Quran. Namun negeri itu, sejak puluhan tahun lalu, terus-menerus dijajah, dilukai, bahkan dicoba dihapus dari peta. Itulah Palestina, tanah para nabi, tanah yang menjadi saksi perjalanan para utusan Allah, dan tanah yang hingga hari ini tetap kokoh berdiri meski dikepung dari segala arah. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang begitu kecil secara geografis bisa bertahan menghadapi kekuatan militer besar yang didukung oleh negara-negara kuat dunia? Jawabannya sederhana namun dalam, karena janji Allah untuk Palestina tak pernah gagal. Sebelum kita melanjutkan, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang membangkitkan iman, membuka mata, dan meneguhkan hati kita di tengah derasnya arus informasi. Karena kisah seperti ini tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tapi juga memberi kita harapan untuk masa depan. Kembali ke Palestina. Wilayah ini bukan tanah biasa. Allah sendiri menyebutnya sebagai tanah yang diberkahi. Dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah berfirman tentang Isra, Mikraj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dan bukan hanya itu, di banyak ayat lain, Allah menyinggung tanah ini sebagai tanah yang kami berkahi sekelilingnya. Sejak ribuan tahun lalu, Palestina adalah pusat peradaban. Disinilah Nabi Ibrahim pernah tinggal. Nabi Daud memerintah. Nabi Sulaiman membangun kerajaan yang makmur. Nabi Isa lahir dan berdakwah di wilayah ini. Bahkan banyak nabi lain yang jejaknya terhubung dengan Palestina. Namun sejarah juga mencatat, Palestina adalah tanah yang selalu menjadi incaran penjajah. Dari bangsa Romawi, Bizantium, tentara salib, hingga penjajah modern saat ini. Mereka datang dengan berbagai alasan, kekuasaan, agama, ekonomi, hingga politik. Tapi semua punya satu kesamaan, ingin menguasai tanah ini sepenuhnya. Meski begitu, ada hal yang tak pernah mereka pahami. Palestina bukan sekadar wilayah politik, bukan sekadar tanah yang bisa dibeli atau ditukar. Palestina adalah janji. Janji Allah kepada hambanya yang beriman. Setiap kali Palestina diserang, selalu saja ada perlawanan. Bahkan ketika senjata mereka kalah canggih. Bahkan ketika jumlah mereka jauh lebih sedikit. Rasa cinta pada tanah ini tidak pernah padam. Karena di hati mereka, tertanam keyakinan bahwa Allah akan menepati janjinya. Perang demi perang mewarnai sejarah Palestina. Sejak awal abad ke-20, rakyat Palestina sudah menghadapi gelombang imigrasi Yahudi yang difasilitasi Inggris. Lalu datang deklarasi Balfour tahun 1917 yang membuka jalan bagi berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Sejak saat itu, penderitaan rakyat Palestina semakin dalam. Tahun 1948, ratusan ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Nakba, atau malapetaka besar. Desa-desa dibakar, keluarga tercerai-berai, dan ribuan orang dibunuh. Tapi meski tragedi ini menyakitkan, semangat mereka untuk kembali ke tanah air tidak pernah hilang. Tahun-tahun berikutnya, agresi militer terus terjadi. Perang 1967, Israel merebut Yerusalem Timur dan seluruh tepi barat. Masjidil Aqsa jatuh ke bawah kontrol militer Israel. Namun, umat Islam di seluruh dunia tak pernah berhenti membela. Demonstrasi, bantuan kemanusiaan, dan doa mengalir dari berbagai penjuru. Janji Allah yang termaktub dalam Al-Quran menjadi pegangan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 105, Allah berfirman, "Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang syalih." Ayat ini memberi harapan bahwa siapapun yang beriman dan taat akan mendapatkan kembali tanah yang Allah janjikan. Bahkan secara logika,
Banyak analis militer heran dengan ketahanan Palestina. Bagaimana mungkin wilayah kecil yang diblokade dari darat, laut, dan udara ini masih bisa bertahan? Bagaimana mungkin rakyatnya, yang hidup dalam tekanan ekonomi, tetap memiliki semangat melawan? Jawabannya, karena mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia. Mereka percaya ada pertolongan Allah di setiap langkah perjuangan. Kita bisa lihat, setiap kali serangan besar dilakukan, dunia mulai melihat kenyataan pahit yang dialami rakyat Palestina. Video, foto, dan cerita dari lapangan tersebar di media sosial. Kesadaran dunia pun perlahan meningkat. Bahkan banyak warga negara asing yang mulai mendukung kemerdekaan Palestina. Kekuatan Palestina tidak hanya terletak pada senjata atau strategi militer. Kekuatan mereka ada pada iman. Ada pada doa yang dipanjatkan siang dan malam. Ada pada keyakinan bahwa janji Allah pasti benar. Dan janji itu bukan hanya untuk Palestina. Janji itu juga untuk kita semua yang beriman. Bahwa pada akhirnya, kebenaran akan menang. Bahwa setiap kezaliman akan hancur. Bahwa tanah yang diberkahi ini akan kembali kepada pemiliknya yang sah. Sejarah membuktikan, tidak ada kekuatan yang bertahan selamanya. Romawi yang dulu begitu kuat, kini hanya tinggal cerita. Kerajaan Inggris yang pernah menjajah setengah dunia, kini bukan lagi kekuatan super. Demikian pula, kekuasaan yang menindas Palestina, suatu hari akan runtuh. Hari itu mungkin belum datang hari ini. Tapi setiap hari yang berlalu, adalah langkah menuju kemenangan itu. Dan ketika saatnya tiba, dunia akan menyaksikan bahwa janji Allah memang tak pernah gagal. Maka dari itu, kita yang tinggal jauh dari Palestina tetap punya peran. Doa, donasi, dan penyebaran informasi adalah bentuk dukungan yang bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi bagian dari sejarah ini, meski tidak berada di garis depan. Karena pada akhirnya, kemenangan Palestina adalah kemenangan kita semua. Kemenangan iman atas kezaliman. Kemenangan janji Allah atas kesombongan manusia. Jadi, jangan pernah berhenti peduli. Jangan pernah lelah mendoakan. Karena setiap doa, sekecil apapun, punya makna besar di mata Allah. Ingatlah, dijajah dan dilukai bukan akhir dari segalanya. Karena janji Allah untuk Palestina tak pernah gagal. Dan kita akan menjadi saksi ketika janji itu terpenuhi.